kita bersama-sama berdoa untuk Indonesia yang hari ini dalam keadaan kewalahan mengatasi COVID-19 ini. Kita akan berdoa bersama-sama, khususnya mereka-mereka yang bertugas, khususnya di garda terdepan, khususnya para tenaga medis. Kita berdoa buat mereka. Ya, sebelum kita menutup firman ini, mari kita berdoa bersama-sama. Shalom. Puji Tuhan, salam damai sejahtera buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Kembali dengan kami channel Bukit Moria Ministry akan berbagi sedikit tentang kebenaran firman Tuhan. Tema di hari ini tentang kebenaran firman Tuhan, yaitu makanya gereja dianiaya. Sekali lagi, tema firman Tuhan di hari ini, makanya gereja dianiaya. Bapak Ibu Saudara terkasih, berbicara tentang penganiayaan gereja, penganiayaan umat-umat Tuhan yang percaya kepada Yesus, tidak asing lagi buat kita sebagai orang-orang percaya. Ya, kita kembali 2000 tahun yang lalu di mana kekristenan muncul. Ya, ada begitu banyak tentang penderitaan yang dialami setiap murid-murid Kristus. Bahkan sampai hari ini. Ya, kita dikagetkan beberapa hari yang lalu tentang penghancuran gereja yang ada di Toraja. Ya, kita tahu itu semua adalah orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang melakukannya. Bahkan kita kembali beberapa bulan yang lalu, bagaimana juga di Palu ada pembunuhan kepada orang-orang yang percaya kepada Yesus. Jadi penganiayaan gereja dari tahun ke tahun terjadi. Pemboman gereja dari tahun ke tahun terjadi. Kenapa? Ya, jadi Bapak Ibu yang terkasih, ini menjadi pertanyaan buat kita semua. Apakah gereja yang salah atau sikap gereja yang salah? Ya, saya rasa tidak. Ya, bukan kesalahan di dalam gereja Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, rasanya gereja, orang-orang yang percaya kepada Yesus dari awal sampai saat ini diperhadapkan dengan tekanan, diperhadapkan dengan penderitaan, diperhadapkan dengan ketidakbebasan untuk beribadah kepada Tuhan. Ada apa? Tetapi di balik semua penderitaan yang dialami gereja, itu tidak terlepas dari kuasa iblis yang memakai orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk menganiaya orang-orang yang percaya kepada Yesus. Ini semua adalah siasat iblis yang ingin menggagalkan rancangan Allah. Sekalipun rancangan Allah tidak pernah gagal. Itu artinya apa? Gereja Tuhan sampai hari ini adalah rancangan Tuhan, dan gereja tidak akan pernah musnah, dan gereja tidak akan pernah gagal. Ya, sedikit kebenaran firman Tuhan ini kita akan belajar. Kita buka sama-sama Alkitab kita di dalam Yohanes pasal yang ke-17. Yohanes pasal 17 ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-15. Saya akan membacakan firman Tuhan. Demikian firman Tuhan ayat yang ke-14. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Artinya tindakan penganiayaan ini adalah sesuatu yang jahat. Ya, Bapak Ibu Saudara terkasih, apa yang membuat gereja dianiaya? Coba kita renungkan. Kenapa orang percaya Yesus yang selalu mengalami hal ini, yang selalu mengalami penderitaan ini? Kenapa tidak terjadi dengan orang-orang yang percayanya berbeda dari orang Kristen? Kenapa? Ada apa? Ya.
Jadi Bapak yang terkasih, ini menjadi pelajaran buat kita, menjadi perenungan buat kita. Kenapa kita sebagai orang percaya mengalami penderitaan, penganiayaan, pengucilan, bahkan tidak bebas memuliakan Tuhan? Ada apa? Yang pertama adalah, kenapa? Karena menerima apa yang dibenci dunia. Kenapa gereja mengalami penganiayaan? Yang pertama, karena gereja menerima apa yang dibenci dunia. Di ayat yang ke-14 kita perhatikan sama-sama, di sana dikatakan, Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka dan dunia membenci mereka. Yesus dikatakan di sana memberikan firman daripada Bapa kepada orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Ya. Yesus memberikan firman itu yang berasal dari Bapa di surga. Dan dunia dikatakan membenci orang-orang yang menerima firman ini. Dunia membenci firman, tapi orang percaya, gereja menerima firman. Firman ini ajaran yang berbeda dari dunia. Firman ini adalah kebenaran. Dunia sangat membenci kebenaran. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara terkasih, ketika murid-murid menerima firman Tuhan bilang menjadi ciptaan baru. Ciptaan baru yang diperbaharui. Ketika menjadi ciptaan baru berarti bukan lagi berasal dari dunia. Ya, itu sebabnya Bapak Ibu Saudara terkasih, otomatis siapa yang menerima firman yang disampaikan oleh Yesus itu menjadi ciptaan yang baru. Itu sebabnya firman Tuhan bilang kita tidak lagi berasal dari dunia, karena kita sudah ciptaan yang baru. Ini yang membuat kenapa dunia begitu membenci gereja. Ya, maka bagi dunia, orang yang percaya, orang yang menerima firman daripada Yesus dan mengaku Yesus sebagai juru selamat, menganggap gereja ini adalah pengkhianat bagi dunia. Jadi gereja ini bagi dunia adalah pengkhianat. Mengkhianati dunia karena kenapa? Berpindah Tuhan kepada Yesus. Maka dunia akan membenci dan akan menganggap setiap orang yang menerima firman menjadi musuh dari dunia. Karena kenapa? Kuasa iblis. Dan setiap orang yang berkhianat akan dunia akan dibenci dunia dan akan dimusnahkan oleh dunia. Ini yang menyebabkan kenapa gereja terus dianiaya, dipersulit. Karena kenapa? Firman Tuhan sudah menubuatkan itu semua, bahwa gereja akan mengalami penderitaan. Ini alasannya Bapak Ibu terkasih. Itu sebabnya ketika kita mengambil keputusan untuk percaya kepada Yesus, siap-siaplah engkau akan dibenci dunia. Ketika engkau mengambil keputusan ini, bersiaplah engkau akan dikucilkan oleh dunia. Karena kenapa? Dunia membenci kita karena kita menerima apa yang ditolak oleh dunia. Karena kita menerima firman dari Yesus, sehingga membuat kita menjadi ciptaan baru, sehingga kita tidak lagi berasal dari dunia. Itu sebabnya Bapak Ibu terkasih, ketika kita mengikut Kristus, jaminan bagi orang yang percaya bukan diluputkan dari penderitaan, bukan diluputkan dari salib, tapi jaminan bagi orang percaya, bagi gereja Tuhan adalah kebangkitan dari kematian untuk hidup yang kekal. Sekali lagi, jaminan buat orang percaya bukan diluputkan dari penderitaan atau salib, tapi jaminan bagi orang percaya atau gereja Tuhan adalah menerima kebangkitan dari kematian untuk hidup yang kekal. Jadi ini yang pertama kenapa gereja mengalami penganiayaan. Karena gereja menerima apa yang ditolak oleh dunia. Yang kedua,
Kenapa gereja dianiaya? Kenapa gereja mengalami penderitaan? Kenapa gereja dipersulit? Yang kedua, karena gereja mengajak berkhianat terhadap dunia. Karena gereja mengajak orang berkhianat kepada dunia. Kita sudah berkhianat kepada dunia menurut anggapan dunia. Dan Tuhan katakan kita akan mengajak orang-orang untuk kembali kepada Tuhan. Kita baca di ayat yang ke-15. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Yesus tidak meminta supaya Bapa mengambil orang-orang percaya dari dunia, tapi justru berbeda, ya. Di ayat yang ke-18 dikatakan bahwa Yesus mengutus setiap orang percaya seperti Bapa mengutus Yesus memberitakan kebenaran. Artinya sebagai orang percaya kita masih ada di dunia hari ini karena Tuhan menginginkan kita untuk membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Ketika kita membawa jiwa kepada Tuhan, artinya apa? Bagi dunia itu menjadi pengkhianatan. Ya, setiap orang-orang yang mau mengikut ajaran Yesus. Artinya apa? Posisi kita ini mengajak orang untuk berkhianat dengan dunia, meninggalkan dunia, tidak lagi kompromi dengan dunia, dan dunia tidak senang dengan itu. Maka dunia akan membenci itu. Jadi Bapak Ibu sudah terkasih, bersyukur kita sebagai orang-orang percaya. Kita punya tugas mengajak orang untuk mencintai kebenaran daripada Yesus. Kita sebagai orang percaya siap menjadi musuh bagi dunia, sekalipun kita tidak memusuhi mereka, karena jelas Tuhan Yesus tidak mengajarkan kita membalaskan kejahatan dengan kejahatan. Ya. Jadi Bapak Ibu sudah terkasih, karena mengajak orang untuk berkhianat terhadap dunia, karena mengajak pengikut dunia menjadi pengikut Kristus, ya, itu jadi pengkhianatan bagi dunia. Mengajak orang untuk percaya Yesus, mengikut Kristus, itu menjadi pengkhianatan. Ya. Itu sebabnya Bapak Ibu, dunia akan berusaha menekan orang-orang yang percaya kepada Yesus. Karena kenapa? Sekali lagi, di balik semua ini adalah kuasa iblis. Iblis tidak mau rancangan Tuhan itu jadi. Padahal iblis tidak maha tahu. Ya, itu sebabnya Bapak Ibu Saudara terkasih, kita harus siap untuk mengajak orang-orang meninggalkan ajaran dunia. Maka segala sesuatu yang digunakan orang-orang percaya untuk mengajak orang untuk meninggalkan dunia, untuk mencintai kebenaran, maka kita akan mengalami tekanan. Itu sebabnya dunia akan merusak apa yang kita gunakan, Bapak Ibu Saudara terkasih. Itu sebabnya tidak heran kalau gereja dibakar, kalau gereja dirusak, kalau orang percaya dibunuh. Itu sudah zaman dari Yesus sampai hari ini terjadi. Jadi Bapak Ibu terkasih, tidak heran buat kita gereja dirusak, gereja ditutup, gereja dibakar, gereja diresolusi, bahkan gereja dipersulit untuk beribadah. Tidak heran buat kita. Ya, ingat, bagi dunia engkau adalah pengkhianat, tapi bagi Tuhan engkau adalah orang yang berharga di mata Tuhan. Itu sebabnya Bapak terkasih, ya, usaha yang dunia gunakan, yang dipakai iblis untuk membatasi orang-orang percaya untuk mencari teman-teman untuk mencintai kebenaran. Tetapi sampai sekarang Bapak Ibu terkasih, gereja tetap ada. Karena kenapa? Rancangan Tuhan tidak pernah gagal. Gereja adalah rancangan Tuhan. Maka dari itu Bapak Ibu terkasih, di Yohanes 16 ayat 1 sampai dengan 4 firman Tuhan berkata, Yesus berkata, jangan kamu kecewa, jangan kamu meninggalkan Yesus,
ketika engkau dikucilkan, ketika engkau akan dibunuh. Jangan kecewa dengan Yesus, karena Yesus juga mengalami hal yang sama. Justru dari situ kita belajar bahwa di dalam dunia hanya adalah kejahatan. Jadi Bapak yang terkasih, ini yang menjadi renungan hari ini. Saudara-saudara kita yang ada di Toraja, yang mengalami gereja dihancur, dibakar alat-alat musik, kita berdoa supaya Tuhan yang memberikan kekuatan. Saudara kita yang ada di Palu yang mengalami pembunuhan, kita berdoa supaya juga Tuhan menguatkan. Ya, jadi Bapak itu kita bersyukur kepada Tuhan. Sekalipun kita dibenci, kita harus tetap mencari orang. Kenapa engkau dibenci oleh dunia? Karena engkau menerima apa yang ditolak oleh dunia. Apa? Firman Tuhan. Yang kedua, karena engkau mengajak orang-orang untuk berkhianat dengan dunia, untuk mengikuti Yesus. Jadi dualah ini kita belajar. Jadi Bapak yang terkasih, demikian kebenaran firman Tuhan di hari ini. Biarlah kita semakin kuat mengiring Tuhan apapun yang terjadi. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia akan melindungi kita dari hal-hal yang jahat. Karena Tuhan menyediakan tempat yang indah di surga. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jadi Bapak terkasih, sebelum kita menutup renungan hari ini, firman Tuhan hari ini, mari kita bersama-sama berdoa untuk Indonesia yang hari ini dalam keadaan kewalahan mengatasi COVID-19 ini. Kita akan berdoa bersama-sama, khususnya mereka-mereka yang bertugas, khususnya di garda terdepan, khususnya para tenaga medis. Kita berdoa buat mereka. Ya, sebelum kita menutup firman ini, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur kepadamu apa yang Tuhan buat di dalam gereja. Kami tahu itu semua karena kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan. Kami ada di dunia ini untuk mencari orang-orang percaya kepada Tuhan. Hari ini, Tuhan, sebelum kami menutup renungan ini, kami berdoa untuk setiap mereka yang bekerja menangani COVID-19, khususnya tenaga medis. Kami berdoa kepada mereka, Tuhan. Kuatkan mereka, mampukan mereka, berikan mereka kesehatan di dalam nama Yesus. Tuhan yang tolong mereka. Bahkan kami berdoa mereka yang terpapar virus ini, Tuhan jamah mereka. Nyatakan kemuliaan-Mu ya Tuhan, untuk memulihkan, menyembuhkan mereka. Tuhan, berikan kami kemampuan untuk melewati proses ini. Makasih Tuhan, tolong kami, tutup bungkus kami semua dengan kuasa-Mu, sehingga kami juga tetap sehat, boleh kuat. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau Tuhan. Tidak ada yang salah di dunia yang sedang terjadi hari-hari ini. Semua adalah kegenapan firman Allah. Terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kasih buat kita semua. Tetap sehat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.